Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Menjelang Lebaran, Sri Mulyani buru utang anak cendana, Bakri, Hasyim, dan lain-lainnya. Memang Sri Mulyani tidak ada takutnya sama sekali. Meski berhadapan dengan para mafia kelas kakap, Sri Kandi ini tak sedikit pun gentar. Padahal pada zaman SBY, kalau berhubungan dengan cendana atau Bakri, pura-pura tidak tahu, tapi di tangan Sri malah dibuat takluk. Masih ingat kasus BLBI dan Lumpur Lapindo? Masih ingatkah perseteruan Sri Mulyani dengan Bambang Trihatmojo? Jelang Lebaran kali ini, Sri Mulyani justru malah gencar memburu utang-utang mereka, bahkan hingga ke luar negeri. Berita ini memang akan membuat panas para mafia negara. Begitu teganya Sri Mulyani hingga saat mau berlebaran pun masih saja dikejar-kejar untuk membayar utang. Padahal momen ini justru membuat para pengusaha harus membayarkan 2 kali gaji karena ada THR yang harus dibayar. Tapi inilah yang namanya aturan negara. Mau sedang susah atau bahagia, tetap harus tunduk pada aturan dan kesepakatan yang berlaku. Mungkin inilah juga yang membuat SBY menyingkirkan Sri Mulyani dulu kala karena sikap keras kepala Sri Kandi yang satu ini. Seperti diberitakan oleh media cnbcindonesia.com, sederet piutang negara ditargetkan oleh pemerintah untuk bisa segera dibayar. Mulai dari dana BLBI, piutang oleh Bambang Trihatmojo, hingga utang Lapindo dan PT Minarak Lapindo Jaya milik keluarga Bakri. Belum lama ini, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Ronald Silaban, yang juga merupakan Ketua Satgas Hak Tagih Dana BLBI, mengungkapkan akan menagih aset dana BLBI hingga ke luar negeri. Rio menjelaskan ada 22 obligor dan sejumlah debitur yang menjadi incaran penagihan pemerintah. Saat ini seluruh dokumen untuk melakukan penagihan sedang disiapkan dan nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Dewan Pengarah Satgas Hak Tagih Dana BLBI. Seperti diketahui, Presiden Jokowi juga telah membentuk Satgas BLBI yang tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. Pelet ini menyebutkan bahwa Satgas bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Total piutang dari BLBI tersebut terdiri dari 6 macam tagihan, di antaranya tagihan berbentuk kredit yang jumlahnya sekitar 101 triliun, properti bernilai lebih dari 8 triliun, mata uang asing hingga saham. Kasus BLBI sendiri menyangkut banyak nama, seperti diberitakan oleh media bbc.com. Ada 48 bank komersil bermasalah akibat krisis pada saat itu. Di antaranya adalah BCA milik Antoni Salim, yang juga memiliki Indofood, Bank Umum Nasional milik Muhammad Bob Hasan, dan Bank Surya milik Sudwikat Mono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardianti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasyim Joyo Hadikusumo, Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakri, Bank Risad Salim Internasional milik Ibrahim Risad. Total dana talangan BLBI yang dikeluarkan sebesar 144,5 triliun. Namun 95% dana tersebut ternyata diselewengkan berdasarkan temuan BPK dan dinilai sebagai korupsi paling besar sepanjang sejarah Indonesia. Selain BLBI, ada piutang dari anak cendana yang kini tengah dikejar pemerintah. Sri Mulyani mencegah Bambang ke luar negeri karena putra ketiga Soeharto itu bertahun-tahun tak kunjung membayar piutang ke negara. Adapun piutang tersebut terkait konsorsium SEA Games di tahun 1997 saat Bambang menjabat sebagai ketua konsorsium penyelenggara. Ayah Bambang Trihatmojo, Soeharto, yang kala itu menjabat presiden, menggelontorkan uang 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur bantuan presiden. Nilai utang yang harus dibayar menurut data Kemenkeu adalah sebesar 50 miliar. Terakhir adalah utang Lapindo oleh Abu Rizal Bakri. Seperti diketahui pada Maret 2007, perusahaan konglomerasi Bakri itu memperoleh pinjaman 781 miliar
namun utang yang ditarik dari pemerintah sebesar 773 miliar. Perjanjian pinjaman tersebut memiliki tenor 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sedangkan denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Kalau perjanjian disepakati, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada tahun 2019 lalu. Nyatanya, semenjak uang negara dicairkan melalui perjanjian PRJ mengenai pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Lapindo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, Lapindo hanya mencicil 1 kali. Pihak Lapindo baru membayar utang dana talangan pemerintah sebesar 5 miliar dari total utang 773,8 miliar. Semoga saja pemerintah segera memberlakukan aturan penyitaan aset bagi mereka yang kelamaan membayar utang negara. Jangan sampai nanti kalau periode Jokowi habis, tapi utang masih belum lunas. Apalagi kalau sampai pengganti Jokowi adalah saudara dan kawan dari para mafia di atas. Bisa-bisa justru negara yang dibuat buntung untuk melunasi utang tersebut. Selagi Sri Mulyani masih jadi Menteri Keuangan, selagi Jokowi masih jadi Presiden, kita berharap para mafia bisa diberantas hingga ke akar-akarnya. Kalau perlu, miskinkan mereka dan kembalikan kekayaannya ke negara. Jadi meski Jokowi tak lagi menjabat, para mafia sudah tak punya taring lagi menggerogoti bangsa ini. Meski begitu, kita harus berdoa agar saat Jokowi tak lagi memimpin, akan ada pengganti pemerintahan yang lebih baik lagi, minimal sebaik yang pernah dilakukannya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.